Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober, hari yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila atau mengenang gugurnya para pahlawan revolusi akibat kekejaman organisasi Partai Komunis Indonesia yang anti Pancasila, yang ingin mengubah ideologi bangsa kita. Kenapa kita kenang? Setidaknya menjadi warning bagi kita bahwa bangsa kita diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Kita dikotak-kotakkan oleh berbagai macam suku, akan tetapi kita disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Olehnya itu, dasar negara kita yang dibentuk oleh para pendahulu kita, yang tidak dibuat begitu saja. Dasar negara kita Pancasila yang merupakan intisari yang diambil dari kitab suci Al-Quran. Tidak main-main bangsa kita ini dibentuk. Maka patut kita syukuri kemerdekaan ini. Patut kita syukuri dasar negara kita yang dibentuk oleh para ulama. Dan patut kita berterima kasih kepada para pendahulu kita. Oleh karena bangsa ini bukan cuma aliran kiri yang ingin merongrong kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, yang anti Pancasila, tapi ada juga aliran kanan yang tidak menginginkan NKRI sebagai dasar negara kita Pancasila. Olehnya itu tanggung jawab kita semua. Ada sebahagian organisasi atau kelompok, baik itu kiri maupun kanan, berusaha melakukan makar, ingin menjatuhkan wibawa bangsa kita, ingin menjatuhkan wibawa pemimpin kita, yang nantinya mereka akan melakukan revolusi. Nah, peringatan 1 Oktober ini setidaknya menyadarkan kita kembali bahwa
ancaman-ancaman terkait dengan bangsa kita ini selalu ada tanpa kita sadari. Akan tetapi kita sebagai warga negara yang baik berusaha semaksimal mungkin menjaga keutuhan bangsa kita. Kalau ada informasi-informasi yang kita peroleh terkait dengan menjelek-jelekkan, baik itu pemerintah, baik itu person, baik itu organisasi, setidaknya kita harus banyak-banyak melakukan tabayyun, diteliti kebenarannya. Apa dasar kita? Sudah pernah saya sampaikan di mimbar ini bahwa kita harus banyak-banyak merenung terkait dengan surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang mengaku dirinya beriman, apabila kamu didatangi suatu informasi dari orang-orang fasik, orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini, fatabayyanu, tabayyunlah, teliti kebenarannya, antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai karena kita percaya serta merta tanpa melakukan tabayyun, kita menimpakan bencana kepada orang banyak karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang nantinya kita akan menyesal di belakang hari karena kita telah melakukan atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang yang merugi. Siapakah orang merugi? Semuanya, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita perbaiki keimanan kita. Kita perbanyak melakukan amal-amal saleh, saling menasihati kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan saling menasihati kepada kesabaran. Inilah yang kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Jangan kita terlalu gampang menyebarkan berita-berita yang tidak benar, apatah lagi terkait dengan bangsa kita. Mari kita rawat bangsa ini, sampai-sampai terkait bagaimana kita menjaga kehormatan bangsa, membela negara kesatuan Republik Indonesia, sampai ulama kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berfatwa bahwa membela negara itu bagian dari iman. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Siapa yang berfatwa? Ini bukan hadis tapi fatwa ulama. Siapa ulama itu? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa itu Hadratus Syekh? Tidak segampang itu orang mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Minimal hafal Quran, minimal menghafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Nah, kita terkadang baru berapa hadis kita hafal, kita sudah mengkafir-kafirkan para ulama kita yang notabene berjuang mempertahankan negara kita. Kita terkadang mentertawakan. Saya pernah mendapatkan anak muda sampai mengatakan bangsa ini belum merdeka. Para ulama itu gagal. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini gagal. Kenapa dikatakan gagal? Begitu banyak katanya pesantren tapi tidak mampu mendirikan negara Islam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apa yang telah dia lakukan untuk bangsa dan apa para pendahulu kita telah mereka lakukan untuk bangsa. Mereka bukan cuma harta yang mereka korbankan, darah, tenaga, dan air mata demi bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menjaga bangsa ini, memelihara bangsa ini yang ingin merongrong kesatuan kita, yang merongrong persatuan kita, dan ingin merubah dasar negara kita, yang pada hakikatnya menurut para ulama pendiri bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah harga mati. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, dan kesimpulan bahwa mari kita di samping menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga keimanan kita. Kemudian yang ketiga,
dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita melakukan sedikit renungan bahwa ancaman terhadap NKRI atau ideologi yang ingin mengkotak-kotak bangsa ini selalu ada. Baik itu golongan kiri, PKI dan saudara-saudaranya, maupun golongan kanan yang ingin merubah bangsa kita. Kemudian selanjutnya, setiap kita mendapatkan informasi yang memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan bangsa kita, hendaknya cukup sampai kepada kita. Karena kapan kita sebarkan, kita hanya mendapatkan dosa jariah. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.